Selamat jumpa kembali. Harap saya menemui Anda dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan mengulas ringkas tentang rapture. Apa itu rapture? Sebelumnya saya mengajak Anda meraih Alkitab dan saya akan membaca untuk Anda dari pasal 24 Injil Matius ayat 40 dan ayat 41. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara-saudara, gambaran yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Matius ini tentu dalam konteks pertanian. Tetapi tentu saja konteks pertanian sangat kuat pada waktu itu, namun kita bisa menerapkannya di dalam segala konteks. Kalau Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus pada waktu datang itu tentu akan ada kepanikan. Anda bisa bayangkan seandainya Anda sedang naik pesawat dalam satu penerbangan, apakah penerbangan domestik ataupun penerbangan internasional. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Apa yang akan terjadi? Seandainya pilot dan kopilot adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka diangkat sehingga pesawat itu meluncur tanpa yang mengendalikan. Mengandalkan autopilot barangkali. Dan sangat mungkin penumpang-penumpang yang ada di pesawat itu juga ada yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka tentu diangkat. Akan ada kepanikan bagi orang-orang yang tertinggal di dalam pesawat itu. Karena menyaksikan orang-orang tiba-tiba hilang, terangkat menembusi badan pesawat tersebut. Kepanikan serupa akan dialami oleh mereka yang sedang dalam perjalanan misalnya dengan bus antar provinsi, bus besar. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang, dan kalau supirnya orang percaya, supir itu diangkat dan mobil itu meluncur tanpa yang mengendalikan. Kepanikan tentu akan terjadi. Tuhan Yesus berkhotbah tentang kedatangannya yang kedua kali dalam khotbah terakhir, dan beliau memberitahukan, saya baca untuk Anda dalam ayat 29 dan ayat 30 dari Matius pasal 24 ini. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi segera setelah masa aniaya tersebut Tuhan Yesus Kristus datang. Dan tentu kalau kita mengimani ajaran-ajaran khotbah-khotbah Tuhan Yesus yang lainnya, kita pun harus mengimani khotbah Tuhan Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali itu, walaupun kepastian waktunya tidak diketahui. Tuhan Yesus mencontohkan tadi di hari kedatangannya itu sebagai gambaran dalam konteks pertanian. Tetapi dalam konteks modern pun, bahkan sampai sekarang dalam konteks pertanian, tentu saja ada dua orang di ladang, satu orang diangkat karena yang satunya percaya, yang satunya tidak percaya. Ada dua orang yang sedang menumbuk padi, yang satu percaya, yang satu tidak, yang percaya itu diangkat. Nah, tentu sangat pasti orang-orang yang tertinggal itu bukan hanya terheran-heran karena temannya terangkat, namun barangkali sangat mungkin ketakutan merasuki dirinya, begitu hebatnya. Dan ini terjadi serempak di seluruh dunia, di segenap permukaan bumi ini dalam segala konteks. Di pasar, di kantor, di kendaraan, atau di mana saja. Orang-orang yang percaya diangkat.
dan orang-orang tidak percaya ditinggalkan. Sangat mungkin kita akan kehilangan tetangga-tetangga yang tidak percaya kepada Tuhan, yang selama ini bergaul dengan kita tapi tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Teman, sahabat, rekan, mitra kerja, bisa jadi juga kerabat kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan tertinggal. Karena hanya yang beriman yang diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu semua relasi tidak bisa diandalkan. Tidak bisa kita mengandalkan relasi dengan rekan kita yang percaya, atau orang tua, atau anak. Semua relasi putus, kecuali relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan relasi dengan Tuhan Yesus Kristuslah yang akan membawa orang-orang ikut diangkat. Dalam ayat 31-nya dikatakan di situ, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, dan mereka akan diangkat. Dan kemudian hari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika memberitahukan bahwa orang-orang yang berimanlah yang akan diangkat itu. Namun karena waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan rahasia Bapa, sebagaimana tertulis dalam pasal yang sama ayat 36, bahwa hanya Bapa yang tahu persis kapan waktu itu akan terjadi. Maka Tuhan Yesus Kristus hanya memberi nasihat dalam ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Mari kita menyiapkan diri dan kita setia kepada Tuhan. Dan kita mengajak lebih banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya pada waktu Tuhan Yesus datang, tidak ikut dalam golongan orang-orang yang panik, melainkan orang-orang yang terangkat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.